Bulan ini saudara-saudara, tema kita yaitu mengenai firman Tuhan. Karena di dalam gereja Protestan, bulan Oktober itu adalah bulan reformasi, ya, di mana Martin Luther mengembalikan firman Tuhan kepada posisi yang benar, ya. Firman Tuhan ditempatkan sebagai sebuah pusat dari hidup orang yang percaya. Karena itu di dalam gereja di bulan Oktober ini adalah sebuah momen di mana kita mengenang bagaimana reformasi di dalam kekristenan itu terjadi pada saat itu. Sehingga di dalam minggu-minggu ini kita akan belajar mengenai topik mengenai firman Tuhan itu sendiri. Mari kita baca firman Tuhan dalam kitab Mazmur 119. Kita baca ayat yang ke-50, kita lompat 105 dan kemudian kita lompat di ayat 107. Mazmur 119 ayat yang ke-50, lalu kita lompat ke ayat 105 dan 107. Saya ajak kita untuk membaca bersama-sama dengan suara yang keras. Mazmur 119 ayat 50, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. 105, 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 107. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Saudara-saudara, hari ini tema kita adalah firman yang menghidupkan. Saudara, tercatat satu kisah pada satu abad yang lalu, saudara, di mana ada seorang penjajah dari Eropa. Dia sampai ke pedalaman Afrika, dan kemudian waktu dia masuk di daerah pedalaman Afrika, dia kaget karena dia menemukan seorang lelaki tua, orang Afrika, pribumi Afrika asli, sedang asik membaca Alkitab. Lalu melalui penerjemah, pria Eropa yang ateis itu menegur dengan nada mengejek kepada bapak yang sedang membaca Alkitab itu. Dia berkata begini, untuk apa kamu buang-buang waktu membaca buku yang tidak berguna itu? Lelaki Afrika yang sedang asik membaca Alkitab itu, yang mengangkat kepalanya dan kemudian dia menatap tajam-tajam ke wajah pria kulit putih yang ateis itu, yang berdiri beberapa meter di hadapannya. Lalu pria Afrika itu berkata, kalau bukan karena buku ini, kamu sudah saya makan. Kalau bukan karena buku yang saya baca ini, kamu sudah saya makan. Apa artinya, saudara? Kalimat lelaki Afrika yang membaca firman Tuhan ini, dia memberi satu kesimpulan bahwa karena firman Tuhan yang saya baca di dalam Alkitab itu yang merubah dari kebiasaan hidup, dari hidup yang ramah. Kalau bukan karena firman Tuhan yang telah menghidupkanku saat ini, aku sudah memakan. Nah, saudara, betapa luar biasanya firman Tuhan itu di dalam kehidupan seorang Afrika tadi. Meskipun saudara dia tahu bahwa seorang Eropa yang ateis itu mengejek dan menghina dia, tetapi dia mampu, saudara, memaafkan dan mengampuni orang. Berarti ada sesuatu
yang terjadi di dalam kehidupannya karena firman Allah yang dia baca. Ada pengaruh dampak yang luar biasa terjadi di dalam kehidupannya oleh karena firman Allah. Makanya bagi orang Kristen, saudara, Alkitab lebih dari sekedar kitab suci, tetapi firman Allah. Amin. Alkitab ini bukan hanya sekedar kitab suci yang harus dijaga, yang harus dirawat, jangan sampai kotor, dan sebagainya. Tetapi Alkitab itu adalah firman Allah. Banyak orang Kristen, saudara-saudara, mengerti bahwa Alkitab adalah kitab suci, tetapi mereka tidak memiliki pemahaman bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Banyak orang Kristen hanya melihat Alkitab itu sebagai buku dari kitab suci mereka, pedoman dari hidup mereka. Tetapi mereka tidak memahami bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Kalau kita hanya melihat Alkitab sebagai kitab suci, saudara-saudara, maka kitab suci itu kemudian kita tidak akan tempatkan sebagai pusat, sebagai sentral di dalam hidup kita. Nah, ketika saya tidak menempatkan firman Tuhan sebagai pusat, sebagai sentral dalam hidupku, maka firman Allah itu tidak akan mempengaruhi hidup saya. Makanya banyak orang Kristen, saudara-saudara, hidupnya tidak dipengaruhi oleh firman Allah, tetapi dia dipengaruhi oleh tahayul dunia. Banyak orang Kristen tidak lagi menempatkan firman Allah sebagai sebuah dasar keyakinan dan kepercayaan hidupnya, tetapi saudara, justru tahayul, kepercayaan kuno, kepercayaan dan tradisi dunia dan budaya, justru itu mempengaruhi hidupnya. Orang Kristen lebih takut kepada tahayul, lebih takut kepada apa yang menjadi kepercayaan budaya, daripada takut melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, maka pertanyaan besar dalam hidup saudara dan saya hari ini adalah, sejauh mana firman Allah mempengaruhi kehidupan saya? Apakah firman Allah yang tertulis dalam kitab suci sungguh mempengaruhi seluruh aspek hidup saya? Di dalam saya berencana, di dalam saya berbuat, di dalam saya mengambil keputusan, di dalam saya menghadapi situasi yang sulit, yang sesat, dalam menghadapi tekanan, di dalam menghadapi segala macam pergumulan. Saudara-saudara, maka itu sebabnya tadi di dalam Mazmur 119 ini, pemazmur Daud begitu luar biasa mengungkapkan betapa pentingnya firman Allah di dalam hidupnya. Makanya Mazmur 119 ini adalah pasal yang terpanjang di dalam seluruh bagian Alkitab. Ayat yang paling banyak. Mazmur 119 ini, saudara-saudara, terdiri dari 176 ayat. Dan dari 176 ayat, hampir 171 ayat di dalam pasal ini berbicara tentang apa? Pentingnya firman Allah. Pemazmur Daud, dia menempatkan firman Allah sebagai sesuatu yang memiliki otoritas yang besar. Maka pemazmur Daud yang melihat firman Allah itu sebagai sesuatu yang harus disyukuri. Karena firman Allah itu adalah sesuatu yang telah menghidupi kehidupannya. Dan karena itu, saudara-saudara, yang memberikan porsi yang paling utama kepada firman Allah. Makanya waktu kita baca firman Tuhan ini dalam ayat 1 sampai 176, itu begitu luar biasa. Pemazmur Daud menguraikan indahnya firman Allah, manisnya firman Allah di dalam hidupnya. Lebih manis dari madu, lebih berharga dari emas putih, dan seterusnya dan seterusnya.
Bagi orang Kristen percaya bahwa meskipun Alkitab itu ditulis lebih dari 40 orang dengan latar belakang yang berbeda dan ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun, Alkitab adalah sumber firman Allah. Di dalam kalangan orang Kristen hari ini, saudara, ada orang Kristen yang namanya kaum liberal. Kaum liberal, mereka tidak mengakui Alkitab sepenuhnya adalah firman Allah. Mereka hanya mengatakan bahwa di dalam Alkitab ada sebagian firman Allah. Itu artinya bahwa sebagian bukan firman Allah. Ini adalah kaum liberal. Itu di dalam kalangan orang Kristen, saudara-saudara. Sehingga ketika firman Allah diberitakan dan berbicara mengenai sesuatu yang irasional, maka mereka sulit untuk percaya. Ketika mereka mendengar perintah firman Tuhan yang tidak masuk akal, sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin, maka mereka berkata itu bukan firman Allah. Karena dia melampaui akal dari manusia. Mereka hanya mampu menerima firman Allah sebatas akal mereka. Mereka lupa bahwa firman Allah adalah firman yang tidak terbatas. Karena Allah adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Perkataan Allah tidak bisa dibatasi oleh karena keterbatasan dari manusia. Firman Allah tidak bisa dihentikan oleh karena ketidakmampuan manusia berpikir dan memahami firman Allah. Maka ketika kita di dalam mengerti firman Allah, lalu ada hal-hal di luar kemampuan kita, maka bukan berarti bahwa itu bukan firman Allah. Dia tetap firman Allah. Makanya orang Kristen, saudara-saudara, adalah orang yang percaya bahwa Alkitab yang ditulis oleh 40 manusia yang berbeda dari zaman ke zaman, dari latar belakang yang berbeda, tapi Alkitab kita adalah Alkitab yang tidak pernah kontradiksi. Apa yang ditulis oleh Musa, dia berbicara sama dengan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam kitab lain. Apa yang ditulis di dalam kitab para nabi, kemudian ditulis para rasul pada gereja mula-mula, dia selalu berbicara secara berjalan bersama. Saudara, ada benarnya. Dia tidak pernah kontradiksi. Karena itulah satu kalimat firman Allah itu jauh lebih berkuasa daripada seluruh kata-kata bijak terbaik yang pernah dibuat di sepanjang sejarah manusia. Perkataan terbijak dari seorang motivator yang paling bijak tak akan pernah menandingi firman Tuhan yang berkuasa menembus pikiran dan hati manusia. Karena itulah pemazmur Daud melalui Mazmur 119 ini, dia berbicara tentang rasa syukur dan sukacitanya terhadap berkat-berkat rohani di dalam firman Allah. Apa berkat rohani yang kita terima di dalam firman Allah? Yaitu firman Allah mempunyai kuasa untuk menghidupkan dan memulihkan yang tinggal di dalam. Berkat rohani bagi kita yang percaya kepada firman Allah, yaitu apa? Firman Allah itu sendiri menghidupkan dan memulihkan kita yang tinggal di dalam. Tidak semua orang mampu dihidupkan oleh firman Allah, tetapi dihidupkan bagi mereka yang tinggal di dalam. Firman Allah akan menjadi benih yang hidup dan kemudian menghidupkan, menggerakkan orang yang tinggal di dalam. Makanya Ibrani pasal 4 ayat 12. Saya bacakan saudara-saudara, dikatakan begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh,
sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Perkataan terbijak dari seorang motivator yang paling bijak itu takkan pernah menandingi firman Tuhan yang berkuasa menembus pikiran dan hati manusia. Tadi saya sudah katakan. Kenapa? Karena firman itu hidup dan kuat. Firman Tuhan itu bukan benda mati, bukan sebuah benda yang tidak hidup. Tetapi di sini dikatakan firman Tuhan itu hidup dan kuat. Firman Allah itu hidup dan kuat, sehingga mampu memberi benih kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Benih yang hidup, yang bisa mampu memberikan kehidupan. Kalau saudara tanam benih, tabur benih maksud saya, maka pastikan benih itu hidup, baru bisa menghasilkan kehidupan. Kalau benihnya itu tidak hidup, maka tidak mungkin bisa menghasilkan kehidupan. Firman Tuhan itu hidup. Karena itulah sebabnya bahwa kita bisa hidup melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, maka kita memiliki kehidupan. Karena firman Tuhan itu hidup. Firman yang hidup memberi benih kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Makanya 1 Petrus pasal 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Firman Tuhan itu bukan hanya hidup, tetapi firman Tuhan itu juga adalah kekal. Dan firman yang hidup dan kekal itu, saudara-saudara, yang menghidupkan saudara dan saya di dalam hidup kita hari ini. Makanya di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 di sana dikatakan, kamu telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kita adalah manusia yang telah mati secara rohani karena dosa kita. Lalu kemudian dilanjutkan di dalam ayat 4 dan 5, tetapi karena rahmat-Nya yang besar yang menghidupkan kita kembali. Nah saudara, kita yang mati lalu kemudian dihidupkan kembali. Dihidupkan oleh siapa? Dihidupkan oleh firman Allah, oleh benih firman Allah. Makanya saudara dan saya kemudian memiliki iman yang hidup di dalam hidup kita. Itu karena ada benih yang hidup yang ada di dalam hidup saudara. Makanya kemudian Paulus mengatakan iman bertumbuh karena pendengaran oleh firman Allah. Jadi tidak mungkin iman kita, kerohanian kita bertumbuh kalau bukan karena firman Allah. Kenapa firman Allah bisa memberi kehidupan? Karena firman Allah itu hidup dan firman Allah itu kekal. Artinya tidak berubah, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tiada. Dia tetap kekal selama-lamanya. Makanya di firman Tuhan yang lain dikatakan, segala sesuatu di dalam dunia ini boleh berubah, tetapi firman Allah tetap kekal selamanya. Engkau percaya atau tidak percaya, engkau menerima atau tidak menerima, engkau menolak atau tidak menolak, engkau merespon atau tidak merespon, dia tetap firman Allah. Saudara-saudara, karena sifatnya adalah kekal. Firman Allah itu bukan sesuatu yang bersifat temporer. Firman Allah itu tidak berguna atau berfungsi pada saat-saat tertentu, melihat situasi dan kondisi kita. Tidak. Firman Allah itu tetap selama-lamanya. Hanya sesuatu yang bersifat kekal, yang memberikan kekekalan dan memberikan keteguhan kepada yang tidak kekal. Kita adalah manusia yang tidak kekal. Kita adalah manusia yang terbatas. Maka firman Allah yang kekal itu kemudian hidup di dalam hidup kita, memberi kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan yang kekal. Maka saat saya percaya kepada Yesus,
dan menerima firman hidup yang kekal itu, lalu kemudian saya menerima benih yang kekal, bukan benih yang fana. Karena itulah saudara kemudian dikatakan dalam Yohanes, ya, kamu yang percaya kepada Yesus Kristus telah memiliki hidup yang kekal. Karena benih yang ada di dalam diri kita itu bukan benih yang fana, tetapi benih yang ada di dalam diri kita itu adalah benih yang kekal, yang mengaruniakan kehidupan yang kekal. Saudara, Dia yang menghidupkan kita dari yang mati menjadi hidup, dari yang tidak ada menjadi ada. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan yang menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Karena Dia bersifat kekal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena firman Allah itu hidup dan kekal, maka firman Allah akan mengajarkan mengenai apa? Kehidupan dan kekekalan. Firman Allah mengajar, firman Allah mendidik, firman Allah terus membimbing kita supaya kita tetap memiliki hidup dan hidup di dalam kekekalan. Makanya 1 Petrus pasal 1 ayat 3 di situ dikatakan apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Firman yang hidup dan kekal itu lalu kemudian berkarya dalam hidup kita yang percaya, supaya kita memiliki hidup, bukan sekedar hidup. Hidup yang diberikan di dalam diri kita itu adalah suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, kalau seseorang, saudara-saudara, belum menerima firman yang hidup dan kekal itu, maka mungkin saja orang itu hidup, tetapi dia hidup tidak pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Manusia itu akan hanya hidup kepada sesuatu yang sifatnya fana. Seluruh orientasi pikirannya, seluruh orientasi hidupnya, seluruh arah dan tujuan hidupnya hanya bertujuan kepada sesuatu yang sifatnya fana dan sementara. Dia hidup, yes. Dia bergerak, iya. Tetapi dia tidak memiliki satu hidup yang penuh pengharapan. Jadi apakah yang membedakan saudara dan saya dengan orang yang lain? Kita sama-sama hidup, Pak. Bahkan saya melihat orang yang tidak percaya Yesus, orang yang tidak percaya firman, orang yang menolak firman, hidupnya lebih baik tuh dari saya. Makanannya lebih baik, sehat-sehat, gemuk-gemuk, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Yes, betul. Tetapi saudara lihat, apakah hidupnya yang dihidupi di dalam perspektif manusia tadi adalah suatu hidup kepada suatu pengharapan atau tidak? Makanya saudara coba lihat tadi di dalam ayat yang ke-50. Mari kita baca ayat yang ke-50. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Pemazmur Daud mengatakan, di dalam sengsaraku, di dalam penderitaanku, di dalam kesukaranku, di dalam masalah yang aku hadapi, di dalam kekurangan hidupku sekalipun, keterbatasanku sekalipun, tetapi firman menghidupkan aku. Kenapa? Karena aku hidup di dalam sebuah pengharapan kepada janji Allah. Kalau engkau tidak punya pengharapan dalam hidup ini, maka saudara-saudara, hidup kita adalah hidup yang sangat menyedihkan. Kenapa menyedihkan, Pak?
dengan hidup yang enak, yang bagus, adalah kehidupan yang cukup. Mungkin saja ya, tetapi tidak bersifat kekal. Dan itu tidak akan bertahan. Dan tidak juga akan membuat engkau menjadi kuat ketika engkau ada dalam kesengsaraan. Pada saat semuanya berjalan lancar, pada saat semuanya baik, pada saat semuanya kita ada di atas, mungkin semuanya bisa kita atasi. Tetapi kalau engkau ada di bawah, apakah engkau tetap kuat? Ini menjadi pertanyaan. Banyak orang-orang kaya di dunia ini menjadi bukti yang real, yang nyata, saudara-saudara, bahwa kekayaan tidak menjamin bahwa orang itu kuat bertahan di dalam kehidupan. Konglomerat banyak mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Banyak konglomerat dunia yang punya segala-galanya, tetapi ada yang mati di dalam perjalanan. Ada juga yang mati karena gila. Ada juga yang mati karena gantung diri. Ada juga yang mati karena menjatuhkan diri dari gedungnya yang tinggi itu. Saudara coba search di Google, siapa konglomerat Indonesia tahun 96-97. Pada zaman Orde Baru, pada zaman Soeharto, orang ini adalah orang yang kaya, tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan dia jatuhkan diri dari kantornya yang tinggi di lantai 56 kalau tidak salah, di Jakarta. 2 hari kemudian, saudara-saudara, seorang konglomerat di Korea Selatan yang punya perusahaan mobil Korea yang terkenal, tentu saudara tahu namanya, mobil ini. Dia juga bunuh diri dengan dia lemparkan dirinya dari gedung 80 lantai 80. Saudara, kenapa? Karena ketika manusia ada sama pada puncak dari nilai dunia, maka justru di situ manusia, saudara-saudara, dia mengalami kehampaan yang paling hampa. Kalau engkau masih merangkak dari bawah, engkau naik, wow, enak sekali, naik, oh enak sekali, naik, oh semakin enak, naik. Tapi saudara lihat, seluruh segala sesuatu yang bersifat fana itu ada limit. Pada saat engkau sudah sampai di atas ini, di sini kehampaan yang kosong. Seorang Agustinus, seorang yang lahir dari seorang bangsawan dan seorang yang kaya raya, seorang yang jenius, seorang yang pintar yang bukan main. Segala sesuatu dia nikmati dalam hidup. Tidak ada dosa yang tidak dilakukan. Dia sudah berkeliling dunia menikmati segala sesuatu. Tapi ketika seorang Agustinus ada di puncak kenikmatan dunia, tetapi di sana Agustinus hatinya semakin bolong, semakin kosong, semakin hampa, seolah tidak ada kehidupan, seolah tidak ada arti hidup ini. Mau buat apa? Menikmati apa? Hambar. Dan dia frustrasi. Bukan karena tidak punya uang, bukan karena tidak punya yang lain, tetapi justru di puncak yang tinggi Agustinus yang mengalami kesepian, kehampaan, kekeringan dan kekosongan hidup yang begitu dalam. Sehingga Agustinus dia duduk di sebuah taman di Milan. Dan waktu dia duduk, ada sekelompok anak-anak lari-lari di sekitar taman. Dan ketika anak-anak itu lari, anak-anak itu bernyanyi begini bunyinya.
baca dan lihat, bacalah dan lihat. Si Agustinus yang sedang duduk di taman karena kehampaan, karena frustasi. Lalu kemudian dia melihat tempat duduknya, dan bukan kebetulan. Kemudian dia melihat ada satu lembaran kertas yang sobek, dan kertas itu adalah lembaran Alkitab dalam surat Roma. Ketika anak-anak itu nyanyi baca dan lihat, lalu kemudian mereka berputar-putar dengan sorak-sorai, dengan senang-senang di taman. Lalu kemudian si orang Agustinus kemudian dia mulai membaca. Dia baca berulang-ulang tentang itu. Dan akhirnya saat itu saudara, Agustinus dijamah, dihidupkan kembali, hatinya dibangkitkan kembali oleh firman yang dia dengar dari selembar kertas yang sobek. Saya tidak tahu siapa yang sebelumnya menulis. Dan akhirnya seorang Agustinus bertobat dan menyerahkan hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan salah seorang teolog Kristen yang telah meletakkan dasar-dasar iman kekristenan yang begitu luar biasa. Apa arti sebuah kertas? Kata-kata itu saudara-saudara bukan sekadar kata-kata, tetapi adalah firman Allah yang hidup, yang kekal, yang kuat, bahkan yang bisa menembus kepada sendi-sendi, bahkan ke sum-sum yang memisahkan jiwa dan roh manusia. Itulah firman Allah. Dan akhirnya Agustinus dibawa kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Saat dia percaya kepada Yesus dan kemudian memiliki hidup itu, lalu Agustinus menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Ketika firman yang hidup dan kuat itu, firman yang kekal itu tinggal dan menguasai hidup seseorang, maka seseorang itu dia hidup dalam pengharapan. Pengharapan itu indah karena memberi kekuatan. Orang bertahan di dalam badai, orang bertahan di dalam kesulitan karena ada pengharapan. Betul? Seorang petani, dia bertahan di panas terik matahari. Dengan tekun dia harus terus mengerjakan sawahnya sampai 3 bulan, 6 bulan. Karena dia punya pengharapan. Dia tidak peduli hujan, dia tidak peduli panasnya matahari, karena dia punya pengharapan. Seorang ibu, dia tidak pernah lelah untuk merawat dan memelihara sang anak, karena di dalam hati seorang ibu ada sebuah pengharapan yang kuat bahwa anaknya kelak akan menjadi orang yang berguna. Betul? Anak ini akan menjadi seorang anak yang akan memberikan sesuatu dalam hidup. Apa jadinya bila seorang ibu dia tidak punya pengharapan terhadap anaknya? Dia akan kecewa. Tiap hari dia akan melihat wajah anaknya dengan hati yang kesal. Tiap hari dia akan marah melihat anaknya yang rewel. Tiap hari dia akan jengkel melihat anaknya yang berulah. Tetapi seorang ibu, dia akan tersenyum meskipun anaknya yang berulah. Seorang ibu akan terus tertawa melihat anaknya yang nakal. Kenapa, saudara? Karena hati seorang orang tua dibungkus dengan sebuah pengharapan dan doa bahwa anak ini kelak akan menjadi anak yang baik. Saudara, pengharapan itu memberikan
kekuatan dalam menghadapi segala kesulitan dan kesusahan itu. Pengharapan itu juga memberi ketekunan dan kesetiaan di dalam mengikut dan mengiring Tuhan, sehingga hidup kita tetap tersenyum. Saudara-saudara, saya tidak tahu di dalam grup kita tiap hari itu ada renungan. Tadi jam 4 saya bangun. Lalu kalau bangun saya baca renungan lewat HP kita. Renungan pagi ini sangat memberkati saya. Saya bacakan saja. Di dalam renungan itu dikatakan ini, tetap tersenyum. Bukan karena hidup kita tanpa masalah. Kita tersenyum karena bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Dengan tersenyum, kita menghargai berkat Tuhan. Masalah akan tetap ada dari hari ke hari. Namun di dalam Tuhan, kita selalu dimampukan untuk melewati. Kenapa? Kenapa muncul sebuah pengakuan kalimat itu? Karena di dalam hidup saudara ada benih yang kuat, benih yang kekal, yaitu firman. Karena firman Allah yang menghidupkan hati kita yang mati menjadi hidup, sehingga kemudian hidup itu menjadi hidup yang penuh pengharapan. Dan dari hidup yang penuh pengharapan, maka menghasilkan sebuah hidup yang memberi kekuatan dan memberikan kesetiaan, ketekunan. Bahkan di saat-saat masalah ada pun, kita boleh tersenyum. Karena itu saudara-saudara, mari kita bersyukur seperti syukurnya Daud. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan seperti Daud berterima kasih kepada Tuhan. Karena firman Allah yang hidup dan kekal itu yang telah menghidupkan kehidupan. Mari kita tempatkan firman Allah yang hidup, kekal, dan kuat itu di dalam hidup kita sebagai sesuatu yang paling berharga, yang memberikan kita kehidupan yang penuh pengharapan. Sehingga di dalam kita menjalani hidup dan hari-hari kita di tengah-tengah dunia yang penuh problem, dunia yang penuh kesulitan, dunia yang penuh dengan ketidakpastian, maka Ia mampu memberikan kepada kita hati yang tetap bersukacita. Dan kita akan tetap setia untuk berjalan dan mengiring Dia dengan senyuman kasih yang terus menyapa. Seorang teolog yang berkata bahwa Alkitab itu adalah surat cintanya Tuhan. Maka firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini setiap hari dikirimkan bagi saudara dan saya. Ini adalah surat cintanya Tuhan. Waktu engkau menerima surat cinta dari seseorang yang engkau cintai, apakah engkau nurut? Bukankah engkau tersenyum? Bukankah matamu berbinar-binar membacanya? Bukan hatimu bergelora karena ada janji sana? Sayang, engkau bagaimana? Ya, di dalam dunia percintaan kan begitu. Begini berdiam terus. Tidak ada orang yang pahit ketika dia mendengar kata-kata cinta. Orang akan tersenyum. Ingat tak saudara? Kekasih kita di dunia ini, itu pun juga sementara. Hari ini bisa berkata manis, tetapi mungkin besok dia akan berkata kasar. Hari
berucap dengan kata-kata yang bagaikan bintang itu. Tetapi mungkin akan lusa dia akan mencaci maki engkau. Betul? Kenapa? Karena cinta dan kasih manusia itu terbatas. Tetapi kasih dan cinta Yesus Kristus yang dituliskan melalui perkataan yang di dalam firman Allah yang terus menghidupkan saudara dan saya setiap hari. Supaya apa? Supaya saudara dan saya akan tetap hidup pada suatu hidup yang berpengalaman melewati kehidupan ini. Karena itu baca dan terus baca surat cinta Tuhan. Kalau engkau mau tersenyum setiap saat, apakah engkau tiap pagi bangun, engkau baca Alkitab, engkau baca renungan? Hari ini begitu luar biasa. Renungan bisa muncul beberapa renungan dalam HP kita. Di HP saya ada 5 renungan tiap pagi saya terima. Ada yang masuk jam 1 pagi, ada yang masuk jam 3 pagi, ada yang masuk jam 5, ada yang masuk jam 7. Suatu hari saudara-saudara saya ke Malang waktu orientasi. Dan waktu pagi, hati saya ini kok rasanya nggak enak, rasanya sedih, rasanya kok ragu, betul. Tapi saya tidak tahu apa, karena saya terbangun karena azan di sana. Kalau di Malang kan jam 3:30 itu kan azannya. Nah saya di guest house itu kan langsung berhadapan dengan azan. Saya bangun, lalu hatinya kok nggak enak. Ada apa? Lalu akhirnya duduk. Waktu duduk kemudian saya buka lampu. Kemudian saya ambil HP. Lalu saya baca renungan kita di LS lagi. Mungkin beberapa hari yang lalu atau 1 minggu yang lalu saudara masih ingat di dalam renungan itu berbicara tentang keraguan. Jangan pernah kau meragukan akan Tuhan dalam hidup. Padahal baru 5 menit kok ada perasaan ragu, perasaan sedih, perasaan bagaimana. Tapi begitu saya bangun dan baca itu di dalam grup Eros balik, kemudian saya bersyukur kepada Tuhan. Hati saya yang tadi merasa sedih dan rasa ragu dan seperti apa itu, setelah saya baca kemudian saya berdoa, Tuhan terima kasih, ampuni saya. Kalau keraguan, kalau kesedihan mengintip saya dan melemahkan iman saya, tapi hari ini aku bersyukur Engkau telah menghidupkan aku kembali di dalam satu hidup yang berubah. Saya tidak tahu bagaimana dan seperti apa hidup saya, tetapi satu hal yang saya percaya, Tuhan menyertai. Firman itu penting. Maka waktu engkau hatimu galau, jangan tambah cari tempat yang galau. Waktu engkau hatimu sedih, jangan engkau menyendiri di bawah pohon mangga. Kasihan. Bukan hanya perasaan makin bergejolak, tetapi mungkin juga semut-semut dari pohon mangga akan menyelimuti. Atau mungkin sekali-kali pohon buah mangga juga akan jatuh di kepala. Berlututlah dan berdoa dan baca firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan yang kau baca, kau akan dihidupkan kembali. Amin. Saya banyak belajar tentang itu. Saya pernah saksikan Bapak Ibu, saya alasan ke Bali itu karena firman Allah yang saya baca. Sehingga hati yang tadinya tidak pernah terpikirkan, hati yang tidak pernah berencana, hati yang tidak pernah
sekalipun untuk melayani di balik waktu. Tetapi rumah-rumah di istri salib. Dan melalui renungan harian setelah keluarga Yesus. Malam itu saya bicara. Hati saya yang tidak pernah terpikirkan itu kemudian dibuat, dihidupkan kembali untuk memikirkan bahwa engkau harus melakukan pelayanan yang mungkin tidak begitu berarti, mungkin tidak seperti tempat-tempat yang lain. Pergi. Dan saat itu saudara-saudara, saya putuskan diri untuk malam ini saya harus pergi. Saya tidak peduli siapa yang memutus. Saya tidak peduli saya mau makan apa. Saya mau pergi. Ketika istri saya waktu itu kami menikah tahun 2003, dia putuskan saya tidak mau kembali. Saya katakan, oke. Saya tidak melarang. Tetapi coba baca firman Tuhan. Karena waktu aku pergi ke Bali, aku baca firman Tuhan. Jadi saya biarkan dia berapa? Hampir 8 bulan. Baru kemudian dia telepon saya dari Surabaya. Pak, saya mau pergi. Saya balik tanya, kenapa mau kembali? Karena kamu kasihan sama saya? Atau merasa berdosa? Tidak. Tapi apa? Apakah ada firman Tuhan seperti Tuhan bicara kepada saya dan kepada kamu? Karena saya percaya sudah. Kalau Tuhan berbicara kepada saya dan kemudian dia yang menjadi istri saya, tidak mungkin bisa bicara berbeda, betul tidak? Pasti sama. Cuma dia belum baca. Ada proses. Karena ada keinginan. Ada mata manusia yang melihat. Wah, kalau di sini menjanjikan. Kalau di sini, wah, bagus. Sehingga sulit kita mendengar firman Allah. Dan 8 bulan akhirnya dia berangkat. Di telepon saudara saya cuma dia baca. Coba. Dia sudah mau, malah saya minta bacain. Dia baca semua. Di dalam renungan hati. Dia baca. Itu berbicara tentang Musa. Yang dipanggil kembali ke Musa. Walau meskipun dia harus melewati padang gurun ini, dilatih oleh Tuhan. Dan saat itu saya bilang, kalau Anda sudah siap, ingat, catat, bukan saya yang suruh Anda kembali, bukan suamiku yang suruh, tetapi Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh, engkau tidak akan pernah ke. Dan itu sebabnya 2 hari kemudian dia berangkat ke. Maka waktu kita sulit mengambil sebuah keputusan, maka baca firman. Pada saat hati kita itu tertutup, gelap, maka baca firman. Karena firman Tuhan yang bisa menghidupkan hati kita, menghidupkan semangat kita, dan membawa hidup kita pada suatu hidup yang